Shalom. Kami mengucapkan selamat pagi dalam kebaktian minggu ini. Marilah kita bersama-sama memasuki kebaktian dalam minggu ketiga ini, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya, kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan sebagai introitus terambil dari surat Roma pasal 8. Surat Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Demikian firman. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Tuhan Yesus Kristus, setiap kita berbakti di hadirat Tuhan,
maka Tuhan senantiasa mengingatkan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan seharusnya. Maka di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan sampai 40, firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita agar bagaimana kehidupan kita selayaknya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, mari kita bersama-sama menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Apakah kehidupan kita sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam firman-Nya? Kenyataannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jauh belum bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam firman-Nya itu. Kita menyadari semua, kita sering kadangkali berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menyakiti hati sama kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau penuh rahmat dan penuh belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Sebab itu ialah pada pagi hari ini kami memberanikan diri bersama-sama jemaat-Mu datang di hadirat-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Tuhan, kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata maupun perbuatan kami. Kami sering lupa berterima kasih serta memuliakan nama Allah dan tidak menghormati manusia, terlebih apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Ya Allah, tetaplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu. Kami semua berterima kasih. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami semua hidup dalam pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Berita anugerah yang diberikan kepada kita selaku umat Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22 demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian berita anugerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari berita anugerah ini kita tanggapi dengan kidung pujian, kidung jemaat nomor 35, bait 1 dan 2.
Jemaat kekasih Tuhan, petunjuk hidup baru bagi kita. Firman Tuhan di dalam surat Kolose 2 ayat 6-7 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita semua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Terkait dengan gereja di seluruh dunia, terkait dengan semua orang yang sekarang dan yang sebelum kita yang telah mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, terkait dengan malaikat-malaikat yang memuji nama Tuhan Allah, kita pun mengakui, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut kidung jemaat 281, bait 1 dan 2. Bunyi
Sebelum kita menggumuli firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Segala hormat serta puji syukur dan kemuliaan kami haturkan dalam syafaat kami, ya Tuhan. Kami jemaat-Mu yang telah Bapa naungi dengan kasih setia-Mu yang tiada persudahan, hingga detik ini kami semua masih Bapa izinkan untuk menikmati napas kehidupan kami, pemberian Bapa dalam keadaan tiada berkekurangan. Berkat-berkat Bapa yang sempat kami rasakan dalam kehidupan keluarga-keluarga kami hingga detik ini membuat kami semua sadar atas kuasa-Mu yang sangat luar biasa. Kami yang dalam keadaan lemah tubuh maupun rohani kami, Engkau senantiasa berikan kekuatan. Kami yang dalam hidup berkekurangan, Bapa, Engkau telah mencukupkan. Kami yang merasa tidak mampu untuk meneruskan perjalanan hidup, Bapa, Engkau senantiasa menopang. Kami yang dalam keadaan sedih, Bapa telah memberikan kekuatan dan penghiburan. Untuk itu Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai kekal selama-lamanya. Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang penuh pengasihan, pada saat ini kami berbakti di dalam minggu ketiga, di mana kami merayakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja alam semesta. Pada saat ini kami semua ingin memuliakan dan memasyurkan nama Bapa, dan sekaligus kami ingin mengerti maksud dan kehendak Bapa melalui firman-Mu yang kudus pada saat ini. Kiranya Bapa Roh Kudus sendiri yang berkenan hadir dalam hati pikiran kami semua, agar kami semua mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Apabila ada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, kiranya Bapa memberkati dengan berkat kesembuhan. Bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan, menderita karena situasi perekonomian, kiranya Bapa senantiasa memberkati, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Demikian juga Bapa, bagi saudara-saudara kami yang terbeban berat dengan masalah pendidikan bagi anak-anak yang masih membutuhkan biaya banyak, kiranya Bapa memberkati, memberikan biaya untuk mencukupkan apa yang dibutuhkan. Dan bagi kami semua yang hadir pada saat ini, yang sedang menghadapi persoalan hidup lainnya, Bapa kiranya berkenan untuk memberkati dengan memberikan jalan keluar, agar kami dapat terlepas dari beban hidup yang sedang kami rasakan. Bapa, berkatilah kami semua yang hadir pada saat ini. Kiranya Engkau Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus mencurahkan berkat-Mu. Berkati Bapa kesehatan kami semua, berkati jalan hidup yang kami sedang tempuh pada saat ini. Cukupkanlah segala sesuatu keperluan yang kami butuhkan setiap hari.
curahkanlah kedamaian, ketentraman, serta kasih dalam rumah tangga kami masing-masing. Bagi saudara-saudara kami Adiuswo, di dalam keberadaannya lemah fisik, dalam usia lanjut, namun jiwanya senantiasa berkobar-kobar ingin memuliakan nama-Mu, kiranya Bapa memberkatinya. Bapa Sorgawi Tuhan kami Yesus Kristus, bagi kami para orang tua yang masih Tuhan percaya untuk mengasuh mendidik anak-anak pemberian-Mu, berilah kami kekuatan, beri kami kesehatan, beri kami kemampuan agar dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang penuh pengasihan, berkatilah Bapa anak-anak kami yang masih duduk di dalam bangku pendidikan. Berilah mereka hati yang takut kepada Tuhan, serta berilah mereka rendah hati agar kelak menjadi orang yang mampu mengasihi Tuhan dan sesamanya. Tuhan Yesus, bagi gereja-Mu dan jemaat-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ini, kiranya Tuhan berkati. Biarlah semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan, serta semakin banyak lidah yang mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus berkati, serta Tuhan pakai gereja-Mu, Jemaat GKJ Semarang 1 ini, terlebih dalam mempersiapkan pemanggilan hamba Tuhan sebagai yang bertanggung jawab di dalam gereja GKJ Semarang 1 ini. Tuhan, pakailah gereja-Mu sebagai alat sarana dalam mengabarkan Injil, kabar kesukaan, kabar keselamatan. Untuk itu kiranya Bapa berkenan memberkati semua program yang telah dirancang. Biarlah semuanya hanya sesuai dengan kehendak Bapa, dan hanya nama Bapa saja yang dipermuliakan. Adapun untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini, para pemimpin negara dan bangsa kami memohon kiranya Bapa memberkatinya, agar negara kami senantiasa dalam suasana aman, tentram, dan damai. Tuhan kami Yesus Kristus, pada akhirnya kami hanya dapat menyerahkan sepenuhnya kebaktian ini dari awal hingga akhir dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang ditaburkan pada saat ini tidak akan kembali sia-sia, namun akan tumbuh dengan subur dalam hati yang penuh kerinduan dan pengharapan. Biarlah hanya nama Bapa yang dipermuliakan. Berkati dan pakailah hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Biarlah Bapa Roh Kudus sendiri yang akan mengurapinya. Biarlah apa yang disampaikan hanyalah seturut kehendak Bapa. Berkati semua sarana yang digunakan untuk mendukung kebaktian ini, yang semuanya hanya untuk kemuliaan nama Bapa. Doa permohonan kami yang sangat-sangat sederhana ini kami haturkan dengan beralaskan satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Adapun firman Tuhan sebagai dasar, kita mengumpulkan persembahan dari surat Roma ayat 11, pasal 11 ayat 36 demikian. Sebab segala sesuatu
adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memuliakan nama Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita, diiringi dengan Kidung Jemaat 288 bait 1 sampai secukupnya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman yang akan kita pergumulkan pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43, sehubungan dengan kita merayakan berakhirnya tahun liturgi, di mana Yesus Kristus Sang Raja semesta alam kita rayakan pada minggu ini. Karena minggu depan itu kita sudah masuki tahun liturgi baru, yakni Advent yang pertama. Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayat 43. Memang judulnya di sini Yesus disalibkan. Tapi marilah kita bersama-sama menyimak apa yang dikehendaki Tuhan dalam firman ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya.
Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau dalam Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdus." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, judul khotbah pada saat ini adalah hidup di dalam Kristus Sang Raja. Saudara yang terkasih, perlu diketahui oleh setiap orang percaya, orang Kristen pada umumnya, bahwa pada hari Minggu saat ini kita sedang merayakan puncak liturgi peribadahan kita, yaitu Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Minggu depan kita sudah memasuki tahun liturgi yang baru dengan masuki Minggu Advent yang pertama. Semua khotbah-khotbah yang dikhotbahkan adalah berusaha untuk sesuai dengan Advent yang berjalan. Advent itu ada 4 minggu. Minggu Advent pertama, Minggu Advent kedua, 3, 4, dan Natal. Di mana pada saat ini, pada minggu ini kita merayakan di mana Yesus Kristus sebagai Raja Alam Semesta, setelah menyelesaikan karya penyelamatannya di atas kayu salib, dan dia telah menang dan kembali untuk naik tahta kerajaannya yang bersifat kekal di sorga. Kita sebagai umat beriman,
orang percaya mestinya juga ikut menghayati sebagai anak-anak kerajaan Yesus Kristus. Selain dari keyakinan bahwa akan mendapat bagian dalam kerajaannya, juga memiliki mental anak-anak raja selama menantikan kegenapannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi anak-anak raja tidak lantas dengan hidup yang diekspresikan dalam euforia, kesukacitaan, melainkan dengan kesaksian hidup yang penuh dengan sukacita, di mana sesama kita pun ikut mengalami sukacita tersebut. Sebagian orang Kristen sedemikian bersemangat di dalam kesaksian verbal atau melalui tutur kata di atas mimbar khotbah, atau kesaksian pribadi di tengah pergaulan sehari-harinya yang kadangkala membuat orang lain itu merasa risih mendengarnya, dikarenakan seakan-akan sudah tidak ada lagi pergumulan hidup yang harus diemban selama hidup di dunia ini. Mereka mengatakan hidup ini adalah sukses dan nihil masalah. Begitulah moto kehidupannya. Karena mereka merasa segala-galanya di atas segala-galanya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah yang kita sembah, kita muliakan, bukanlah Allah yang melupakan dan meninggalkan kita anak-anaknya. Melalui kitab Yeremia pasal 23 ayat 3, di sana kita mendapatkan gambaran bahwa Ia sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa, dan Aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka, serta mengangkat gembala-gembala yang menggembalakan mereka dengan sepantasnya. Demikian bunyi sebagian dari ayat tersebut. Penandasan tentang hal ini mengingatkan kepada kita semua tentang konteks ketika kerajaan Yehuda menghadapi kehancuran pada waktu itu. Mengapa kerajaan Yehuda menghadapi kehancuran? Karena umat Allah itu sudah murtad meninggalkan Allah, Yahweh Elohim. Di dalam ayat 1 tertulis, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Dalam pasal ini Nabi Yeremia menubuatkan celaka dan hukuman atas para pemimpin rohani Yehuda, yaitu para imam dan para nabi palsu yang demi kepentingan pribadi telah memperkaya diri tanpa memperhatikan sama sekali tentang keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu. Di sini kata para gembala yang dimaksudkan adalah para raja yang sedang berkuasa pada saat itu, para imam dan nabi yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa yang sedang dihadapi oleh kerajaan Yehuda pada waktu itu. Mereka tidak hanya membiarkan kambing dombanya tersesat, terserak, tapi mereka justru menggiring kepada mereka untuk menjalani hidup yang sesat, yang tercela di hadapan Allah. Maka Allah tidak dapat lagi mempercayai para pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Allah lalu mengambil alih peran daripada gembala itu. Ia sendiri yang akan turun tangan untuk mengumpulkan kambing domba
yakni umatnya yang sudah tercerai-berai, serta memimpin mereka kembali ke padang. Ia sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka, serta mengangkat gembala-gembala yang menggembalakan mereka dengan sepantasnya. Gembala utamanya ialah tunas adil, yaitu Mesias. Kemudian Allah juga akan mengangkat pemimpin yang baru demi pembaharuan hidup kambing dombanya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, demikian juga apabila kita mencermati doa Rasul Paulus sebagaimana yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 11-12. Rasul Paulus ingin mengajak kepada kita semua untuk mau menyadari bahwa kita memiliki Allah yang begitu sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kasih-Nya itu melayakkan kepada kita untuk mendapat bagian dalam kerajaan-Nya sebagai orang-orang kudus. Dia melayakkan, melepaskan, memindahkan, menebus, mengampuni, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah berbuat untuk keselamatan kita, para domba-dombanya. Itulah saudara Allah yang kita imani dan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, dengan pengenalan seperti itu, kita diarahkan untuk dapat memahami apapun kondisi kehidupan yang sedang kita hadapi dan apapun yang akan terjadi, kita pasti akan menanggungnya dengan tekun, sabar, bersyukur, dan penuh sukacita. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 23 ayat 33-43, di sana mengisahkan tentang Tuhan Yesus berada di puncak kemuliaannya, yaitu di atas kayu salib. Apabila dilihat dengan kacamata manusia, Tuhan Yesus tampak kalah dan tidak berdaya di atas kayu salib. Padahal yang namanya raja seharusnya mempunyai kuasa dan adidaya. Pada waktu detik-detik penyaliban Tuhan Yesus, mereka semua mengejek. Itulah sebabnya penguasa-penguasa yang ada di dekatnya melontarkan penghinaan kepada Tuhan Yesus. Ucapan mereka antara lain, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan lagi, jika engkau adalah Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bahkan penjahat yang disalibkan di sisinya juga ikut menghujat. Mereka semua menuntut adanya suatu bukti yang nyata, yang dapat dilihat oleh mata mereka. Pada waktu itu, mereka melontarkan penghinaan-penghinaan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang akan sudah kalah di atas kayu salib. Mereka minta bukti yang nyata, yang bisa dilihat oleh mata mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga sering menuntut kepada Tuhan untuk memberikan suatu bukti bahwa dirinya berkuasa, mampu membuat mukjizat. Kita memintanya untuk memenuhi keinginan-keinginan hati kita, atau memberi kepada kita dengan tanda-tanda yang ajaib, baru percaya. Tuhan berkuasa atas hidup saya,
jikalau ia berhasil memberi saya jalan keluar dari masalah saya. Tuhan Yesus, ia berkuasa jika ia mampu memberi saya pekerjaan. Ia berkuasa apabila ia mampu mengaruniakan anak kepada saya, karena sudah lama saya berumah tangga belum mempunyai anak. Ia berkuasa jika ia mampu menyembuhkan penyakit saya. Ia berkuasa jika ia mampu mengadakan mujizat bagi keluarga saya. Dan masih banyak lagi yang kita minta agar Tuhan memenuhi keinginan-keinginan hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang tidak kunjung mendapatkan suatu bukti, maka ia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Lalu ia mencari penguasa lainnya yang mampu menunjukkan kuasa seperti yang diinginkan hati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalan derita yang dipilih oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa penderitaan bukan wujud kekalahan dalam hidup. Sebaliknya, penderitaan jika dengan taat dan tekun memikulnya akan membawa seseorang menuju kemuliaan hidup. Hal inilah yang telah disampaikan oleh penulis surat Kolose, yaitu Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 11 sampai 20. Bagian ini berisi saran atau nasihat untuk sabar, untuk tekun, tetap bersyukur dan bersukacita dalam menanggung segala derita dan bermacam-macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk semua ketekunan dan kesabaran itu telah tersedia bagi dia pada waktu yang telah ditentukan. Tidak mudah untuk fokus, sabar, tenang, dan bersukacita. Padahal hati sedang remuk, redam oleh kekecewaan, kemarahan, kedengkian, kesedihan, dan kebingungan. Memang sulit untuk dilakukan, tapi hendaknya tetap ingat bahwa pada akhirnya semua orang akan mati. Jaminan supaya dapat mati dengan bahagia dan tenang itu dipaparkan dalam ayat 14 sampai 20 dalam surat Kolose. Maka jadilah tetap tenang dan sabar, bahkan yang jahat juga ikut mati juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan Kristus itu menguatkan para pengikutnya dalam menanggung derita, mengikut Tuhan Yesus dengan sabar dan setia. Menderita sebagai pengikut Kristus sama artinya turut ambil bagian dalam kemuliaannya. Selanjutnya, penulis menguatkan iman percaya umat dengan menjabarkan keutamaan Kristus dalam ayat 15 sampai 20. Dialah yang mempunyai segala kerajaan dan kuasa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Dialah yang ada sebelum segala sesuatu ada, bahkan yang berkuasa atas kematian. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan, penindasan, dan tekanan hidup memang kelihatan seperti
suatu kekalahan. Namun ini semua adalah merupakan kekalahan semu. Sebab sesungguhnya Kristus Yesus Tuhan telah menaklukkan dunia. Jikalau umat hidup menderita karena Kristus Yesus dengan sabar, maka ia akan mendapat bagian dalam kemenangannya juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Mazmur 46 di sana tertulis, Tuhan berkuasa atas alam semesta dan sejarah hidup manusia. Ini adalah suatu jaminan untuk merasa aman dan tentram dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Karena segala kekuasaan, segala yang ada di bumi, kekacauan yang dialami oleh manusia, entah itu dijahili sesama kita, dicurangi oleh mereka yang kuat, ataupun kehidupan yang berantakan karena masalah, itu semua tidak akan menuntun manusia pada kekalahan, apalagi kebinasaan. Sebaliknya, karena Tuhan menguasai hidup setiap orang, maka tidak satu pun peristiwa yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam semesta, apakah itu bencana alam, wabah penyakit, memang itu semua mengancam kehidupan manusia. Namun manusia boleh tetap merasa tenang dan tentram karena kuasa Tuhan yang mengendalikan semuanya itu. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang sangat bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan para domba-dombanya. Dialah Raja yang memperjuangkan keselamatan umatnya dan menegakkan kedamaian. Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan ciptaannya. Ia adalah Raja yang mau dan berkenan memberikan nyawanya demi keselamatan mereka yang dipimpinnya. Ia tidak ingin satupun dari kita bila mana kita binasa atau kalah. Ia memenangkan kepada kita. Saudara, mari kita pegang teguh firman Tuhan ini. Lalu pertanyaannya, beranikah kita ikut pikul salib, ikut Raja semesta alam? Jawablah sebagai PR. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada minggu ini kami peringati, di mana Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam. Pada saat ini kami semua bertelut di hadirat Tuhan. Kami semua mengucap syukur dan berterima kasih, di mana Bapa telah berkuasa dan memberikan firman melalui hamba-Mu. Kiranya Bapa Roh Kudus sendiri yang berkenan hadir dalam hati pikiran kami semua, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan maksud Bapa dalam hidup kami. Tuhan, meskipun suara manusia telah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Roh Kudus selalu berbicara dalam hati pikiran kami semua. Bapa, kiranya memberikan kemampuan kepada kami semua untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kami. Berkatilah Bapa, kami anak-anak-Mu yang hingga detik ini senantiasa memohon pertolongan-Mu
di dalam melanjutkan perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal yang harus kami sampaikan kepada Bapa sebagai ungkapan syukur, namun karena keterbatasan kami, karena ketidakmampuan kami mohon pengampunan. Kami percaya sebelum bibir kami berucap, Bapa telah mengetahui isi hati kami. Mana kiranya yang berkenan di hatimu, Bapa berkenan memberkati. Dan mana yang tidak berkenan di hatimu, sudilah Bapa mengampuninya. Doa kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 427 bait 1 dan 2. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lakukan firman Tuhan di tengah pergumulan hidup kita, dan hendaklah kita menjadi saksi-saksi Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan,
terimalah berkat-Nya, dan pergilah dalam damai sejahtera. Kasih karena karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Kita pujikan haleluya.